Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kembali pada kami, sehingga malam hari ini kami boleh dapat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini dan punya waktu yang baik untuk kami sama-sama merenungkan tentang sebagian dari kebenaran firman-Mu yang kami kasihi dan yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin jam pemberitaan kami, jam PA kami malam hari ini, sehingga kami boleh sama-sama belajar dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan juga boleh memperteguh iman dan pengharapan, serta mungkin banyak hal yang dapat kami koreksi akan kehidupan kami. Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh dapat bertemu dalam pengenalan yang semakin dalam dan erat dengan Engkau. Terima kasih. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Allah yang kudus, kami berdoa. Amin. Shalom, rekan-rekan. Selamat malam. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, malam hari ini kita akan merefleksikan satu tema ya, tentang Paskah, salib Kristus, dan kebencian. Jadi kita akan refleksi tentang peristiwa dan motif prasalib ya. Jadi di mana ada beberapa latar belakang yang menyebabkan atau menjadi indikasi di mana Kristus kemudian atau Tuhan Yesus disalibkan. Jadi kalau kita lihat tentang salib, kita akan banyak mendapati ada motif-motif tentang kebencian yang menjadi latar belakang sehingga terjadilah peristiwa penyaliban ya. Meskipun di dalam segala keputusan atau di dalam segala fenomena yang nampak pada peristiwa salib itu, kita tahu bahwa segala sesuatu memang harus terjadi di dalam penggenapan dari rencana Allah, dan karya Kristus tidak mungkin gagal ya. Maka kita juga lihat bahwa peristiwa salib harus memang benar-benar terjadi dalam ruang dan waktu yang menyebabkan satu efek ya bagi penebusan dan satu karya yang begitu agung bagi manusia ya. Tapi di balik itu kita menyadari bahwa banyak sekali motif-motif yang mendasari atau mendrive, yang mendorong orang-orang di sekelilingnya, yang menjadi motif mereka yang kemudian menyebabkan peristiwa salib itu terjadi ya. Kita baca dulu pengantar kita yang menjadi tema bahasan kita di Markus pasal 14 ayat 1 dan 2. Nah, ini juga ada di Warta Jemaat, jadi mungkin kalau Bapak Ibu rekan-rekan yang baca di sana juga akan ketemu dengan tema yang sama. Cuman ini nanti akan sedikit memperdalam ya, tapi di bagian awal saja refleksinya sama saja ya. Saya bacakan saja buat kita. Markus pasal 14 ayat 1 dan 2. 14 ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. 14 ayat 2, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, ya, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi kalau kita lihat, ada satu momen di mana peristiwa itu kemudian akan menjadi puncak penyaliban dari Kristus, yaitu menjelang Hari Raya Paskah dan roti tidak beragi. Sebenarnya ini Paskah dan roti tidak beragi ini adalah dua hari raya yang bahkan seringkali itu sama saja diucapkan dengan interchangeable atau penggantian gitu ya. Kadang disebut hari raya roti tidak beragi atau kadang disebut Paskah. Karena untuk Paskah itu harus dirayakan dengan cara makan roti tidak beragi selama 7 hari berturut-turut begitu ya, untuk merayakan Paskah atau apa peristiwa di mana mereka umat Israel dalam kisah keluaran itu mengalami pembebasan dan mereka keluar, di mana nanti anak domba Paskah disembelih dan mereka makan roti tidak beragi ya. Jadi itu merupakan satu peristiwa yang sama untuk memperingati atau satu momen di mana mereka memperingati peristiwa keluaran gitu ya, pada saat mereka dibebaskan atau dikeluarkan dari perbudakan di Mesir ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada satu momen di mana hari raya besar itu akan berlangsung, dan kemudian imam-imam kepala, di sini disebutkan imam-imam kepala dan ahli Taurat ya. Ada dua kelompok yang disebutkan di sini, yaitu para imam dan para ahli Taurat. Menarik bahwa Markus tidak menyebutkan orang Farisi ya, tapi kalau kita baca di Yohanes di perikop yang sama tentang peristiwa ini, di situ juga terlibat orang Farisi. Jadi nampaknya
ketiga kelompok ini itu merupakan kelompok yang kemudian terlibat di dalam diskusi dan perencanaan untuk melakukan penyaliban terhadap Yesus ya. Tapi kita mungkin bertanya ya, apa yang sebenarnya menjadi penyebab mereka harus menyalibkan Yesus. Nah, kita melihat bahwa ada berbagai macam terbelakang yang mendasari tentang mereka kemudian mengambil keputusan ya untuk menyalibkan Yesus ya. Baik itu persoalan status mereka ya sebagai para pemimpin agama, kemudian demonstrasi-demonstrasi kuasa yang Kristus lakukan ya, kemudian juga ada beberapa klaim-klaim yang dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah dan sebagainya dalam perbuatan-perbuatan yang begitu dahsyat, dan juga pengajaran dia yang penuh kuasa ya seringkali ditekankan di dalam Injil-Injil itu yang membedakan bagaimana dia dengan para Farisi dan para imam Taurat, dan bahkan seringkali kritikan Tuhan Yesus itu begitu keras ya sehingga begitu mengujam ya. Beberapa kali dia menyinggung mereka tentang ular beludak, keturunan iblis begitu, atau juga bahkan seperti kuburan yang dilabur kapur putih, kritikan-kritikan yang cukup keras yang bukan menyadarkan mereka, malah justru membuat mereka makin sakit hati dan tenggelam di dalam kepahitan ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu ya, ada beberapa motif-motif lain yang membuat mereka tuh mengambil keputusan seperti itu ya, karena beberapa status quo dari mereka. Nah, status rohani ini beberapa hal yang saya rangkum, Bapak Ibu rekan-rekan. Status rohani, status sosial, kuasa dan politik yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai kebenaran dan kehendak Allah, adalah kaki tangan Mammon yang mematikan. Jadi, kita lihat bahwa ahli Taurat adalah mereka orang-orang yang punya kredibilitas di bidang menafsir ya, dan menerjemahkan kemudian menafsir ya, dan kemudian merumuskan ajaran-ajaran begitu. Sementara para imam bertugas di bait Allah dan mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya, sehingga mereka juga berkaitan erat dengan komunitas ahli Taurat ya. Orang Farisi juga demikian. Orang Farisi bukan hanya berusaha untuk mentaati Taurat dan juga sekaligus dengan aturan-aturan adat istiadat, tapi juga karena pada masa itu kepemimpinan agama dan politik itu tidak bisa dibedakan ya. Misalnya seorang ahli Taurat, dia pasti juga akan punya profesi lain yaitu ahli hukum gitu ya, karena kita tahu bahwa di dalam tradisi Yahudi ya, hukum yang mereka gunakan dalam konteks masyarakat mereka adalah hukum Taurat begitu, sehingga seorang ahli Taurat bukan saja ahli dalam kepentingan keagamaan, tapi dia juga ahli hukum ya. Dan kemudian seorang Farisi, yaitu mereka yang kemudian menggunakan pendekatan-pendekatan atau hukum-hukum yang kemudian dihasilkan dan kemudian mereka terapkan dan mereka kembangkan dalam komunitas mereka. Jadi tiga kelompok ini adalah tiga kelompok yang tidak bisa dipisahkan begitu ya, sehingga semakin tinggi status mereka ya, status kerohanian, status sosial, kuasa dan politik ya, itu membuat mereka tuh seperti kehilangan kendali terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka seharusnya di dalam menjalankan posisi mereka ya dalam berhubungan dengan bait Allah dan tugas-tugas para imam gitu ya. Jadi status quo ini menyebabkan siapa saja yang merasa terancam akan melakukan apa saja demi mengamankan posisi tersebut. Para imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi dalam komunitas Yahudi serta Pilatus pada pemerintahan Romawi adalah contohnya. Jadi orang-orang ini sebenarnya punya kepentingan yang sama ya. Di satu sisi para imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi yang mereka punya kepentingan yang sama di dalam bait Allah dan hukum-hukum Taurat, dan melaluinya itu mereka memperoleh penghidupan begitu ya. Kemudian terancam dengan kehadiran Kristus begitu ya. Nah, kita lihat sekali kritikan Kristus yang cukup keras di bait Allah, di mana dia kemudian membongkar bangkir itu ya, jualan-jualan yang ada di bait Allah ya. Nah, kita kalau lihat ini momen ini kan menjelang perayaan Paskah ya. Dan pada momen Paskah itu juga ada satu tradisi di mana ada korban yang akan dipersembahkan ya, korban bakaran begitu kan, anak domba. Tentu saja ini berkaitan juga dengan kepentingan-kepentingan mereka begitu kan. Nah, maka kalau kita lihat ya, pernyataan jangan pada waktu perayaan ya, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat, ini sebenarnya ada dua ungkapan. Di sana mereka hendak menghindari keributan, atau karena Kristus juga punya pengikut yang cukup banyak, artinya
banyak orang juga yang bersimpati karena dia juga dekat dengan orang kecil ya, dan dia juga punya kuasa yang cukup membuat para pengikutnya tuh luar biasa banyak begitu. Tapi di sisi lain nampaknya mereka juga hendak mengamankan apa yang menjadi tanda kutip mata pencarian mereka di bait Allah, karena pada hari raya Paskah itu kan pasti ada persembahan korban bakaran di sana, dan orang tuh berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk menikmati perayaan pesta itu ya, dan pasti ada kurban persembahan di sana yang tentu saja berkaitan dengan bagaimana mereka akan mengatur domba-domba yang baik sesuai dengan keputusan para imam yang diperbolehkan begitu. Karena kalau saudara mau mempersembahkan suatu korban yang baik, kan para imam yang akan memutuskan ini layak atau tidak layak begitu. Dan kelayakan itu pun ujung-ujungnya berkaitan juga dengan kepentingan mereka tentang uang dan sebagainya ya, pembelian yang menguntungkan dan sebagainya. Jadi seperti sudah ada kalkulasi di sana ya. Kita melihat bahwa satu momen ini merupakan satu momen yang cukup krusial bagi mereka begitu, karena berkaitan juga dengan pencarian mereka yang kemudian terganggu dengan kehadiran pelayanan dari Kristus begitu ya. Jadi ini merupakan satu rentetan di mana satu momen sakit hati yang sudah cukup mendarah daging ya, dan saudara perhatikan ya, ada beberapa hal yang saya cantum di sini. Pertama, status rohani ya. Ketiga kelompok ini adalah kelompok yang memiliki status kerohanian yang paling tinggi pada zaman itu di komunitas Yahudi ya, di mana mereka adalah orang-orang yang terhormat begitu ya, orang-orang yang selalu terdepan begitu. Karena mereka pemimpin rohani, pemimpin politik juga begitu ya, dan status sosial mereka tuh sangat tinggi. Nah, karena mereka punya status sosial, punya kekuasaan, ya, punya uang, maka mereka mampu melakukan tindakan-tindakan yang bahkan sangat ekstrim gitu ya. Misalnya membunuh. Jadi, saudara, kalau seseorang punya status kedudukan dan juga punya uang, kuasa dan politik begitu ya, punya relasi yang cukup ya. Itu kalau dia punya sakit hati atau dia punya dendam itu bisa mengerikan ya. Jadi semakin tinggi seorang anak Tuhan atau punya status kuasa atau punya strata kerohanian yang mungkin kadang-kadang dilabeli dengan hamba Tuhan dan sebagainya, para pemimpin rohani ya, itu justru dibayangi dengan tanggung jawab yang justru lebih serius ya. Sehingga kita perlu berhati-hati di situ, selalu mengecek ya atau mengevaluasi apakah ada hal-hal yang mungkin berpotensi menyebabkan ya kebencian yang mungkin berdampak pada keputusan-keputusan yang nanti merugikan orang lain ya, yang hanya berdasarkan pada sakit hati dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh para imam, ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya, karena sakit hati yang sudah begitu mendarah daging membuat mereka melakukan hal-hal yang cukup ekstrim gitu ya, dengan membunuh. Evans dan Wright ini dua teolog ahli Perjanjian Baru ya, dan mereka mengatakan begini, pada akhirnya para penguasa Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus bukan karena dia orang baik ya, tetapi karena Yesus dianggap sebagai ancaman politik yang sangat serius. Pesannya tentang kekuasaan Allah mengancam status quo yang tidak ingin dijungkir balikan oleh para imam yang berkuasa. Yesus memasuki Yerusalem sebagai anak Daud yang diurapi. Ya, ini satu momen juga yang kemudian membuat mereka begitu tercengang begitu ya, karena ketika Yesus masuk Yerusalem menggunakan keledai itu sebenarnya dia sementara menegaskan dia sebagai penggenapan dari nubuatan para nabi dan menggambarkan dia sebagai keturunan Daud yang memasuki Yerusalem dengan menggunakan keledai itu ya. Ia mengambil alih otoritas di kawasan Bait Allah seolah-olah memiliki otoritas mesianis. Ia menghimbau tujuan Bait Allah dengan cara mengingatkan kembali dedikasi Salomo terhadap Bait Suci dan dengan cara yang menyiratkan bahwa ia adalah raja dan ia sebenarnya diurapi oleh setidaknya seorang pengikutnya. Sebuah pengurapan yang kemungkinan besar ditafsirkan memiliki makna mesianis. Tidaklah mengherankan jika seorang imam besar yang marah langsung bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah? Dan gubernur Romawi meletakkan sebuah plakat di dekat salib yang bertuliskan inilah Yesus Raja orang Yahudi. Ya, jadi ada rentetan peristiwa, tapi yang membuat mereka tuh kesal adalah bahwa dia mengklaim dirinya sebagai Mesias ya, yang kemudian hendak datang untuk mengambil alih ya apa yang tidak beres di dalam kepemimpinan para imam, ahli Taurat, orang Farisi ya. Dia menjungkir balikan sistem
pemerintahan atau sistem keagamaan yang sudah ada pada masa itu ya. Itu sebuah cara yang itu sebuah klaim yang sangat radikal ya, sangat berani dan itu membuat mereka terancam karena status quo mereka dan juga apa yang selama ini menjadi tanda kutip penghasilan mereka itu menjadi terganggu, otoritas mereka yang memiliki kuasa seolah-olah dipermalukan ya oleh Kristus karena kritik-kritik yang begitu keras begitu ya. Nah, juga kita lihat bahwa pengurapan dia oleh seorang wanita yang tidak dikenal itu yang mengurapi kaki Yesus itu juga mengindikasikan di peristiwa pengurapan itu juga satu perikop dengan Markus pasal 14 yang kita ambilkan sorotan kan 1 sampai 2 kan. Tapi kalau kita baca ayat 3 selanjutnya itu peristiwa di mana Yesus diurapi oleh seorang wanita di sana ya. Dan kemudian selanjutnya Yudas mengkhianati Yesus. Jadi dalam analisa Evan dan Urai, nampaknya peristiwa di mana Yesus masuk kota suci Yerusalem menggunakan keledai ya yang mengindikasikan banyak orang meneriaki hosana bagi dia begitu ya. Kemudian klaim-klaim dia tentang dia seperti ketika Yohanes dalam penjara, Yohanes Pembaptis ya, kemudian mengutus seorang muridnya dan bertanya, apakah engkau dia atau engkau Mesias ya. Yesus tidak menjawab secara eksplisit, tapi dia menjawab menggunakan kutipan yang ada di dalam Yesaya begitu ya, yang menyebutkan bahwa Sang Mesias itu datang nanti orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang tuli berjalan. Nah itu semua kan nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan pelayanan Sang Mesias ketika dia ada begitu kan. Jadi dari klaim-klaim itu menimbulkan satu persepsi bahwa Yesus adalah Mesias ya, secara tidak langsung dia mengklaim gitu kan. Pada puncaknya juga kalau kita lihat di Markus pasal 14 ini, setelah kita baca ayat 1 dan 2, kemudian kita bertolak pada ayat 3, itu kan satu momen di mana Yesus diurapi. Dan pengurapan itu juga berkaitan dengan klaim mesianis dari dia ya. Dan kemudian ayat ke-10 ya, situ Yudas kemudian mengkhianati. Jadi nampaknya di dalam pengajaran Kristus secara tidak langsung dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang diurapi dan kemudian pasca pernyataan atau pasca momen itu para murid kemudian menyadari dan Yudas kemudian mengkhianati dia. Nah, ini juga klaim-klaim ini yang nanti kemudian sampai pada satu momen peristiwa salib di mana nanti ada pertanyaan ya, di mana para ahli Taurat atau para imam itu bertanya, kalau orang lain dia selamatkan, nah sekarang kita lihat apakah dia bisa selamatkan diri dia atau tidak. Nah, itu kan sebenarnya kan hendak mau menunjukkan bahwa Sang Mesias seharusnya mampu melakukan hal-hal yang demikian dan juga untuk dirinya, begitu ya. Tapi tentu saja ini satu perspektif yang sangat berbeda karena pandangan Mesias dari kalangan orang Yahudi ya itu memiliki cara pandang yang berbeda dengan apa yang Mesias dalam pengertian pelayanan yang Kristus sementara lakukan ya. Kalau mereka menganggap Mesias itu harusnya seperti Salomo, seperti Daud yang mampu untuk menaklukkan para penjajah begitu ya dan mendirikan satu negara Israel yang mampu menaklukkan segala kerajaan dunia di bawah pemerintahannya. Ini justru berbeda dengan karya mesianik dari Kristus ya, yang sangat bertolak belakang, bersifat spiritual, bersifat rohani. Penetapan kerajaan Allah dan pembebasan daripada dosa. Jadi bukan pada pembebasan politis yang dipahami. Nah itu sebabnya dari perbedaan konsep itulah makanya sampai sekarang kan orang Yahudi tidak menerima dia sebagai Mesias begitu ya. Karena bagi mereka Mesias itu yang kalah atau yang tersalib itu sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab ya, yang memalukan begitu. Nah itu sebabnya di dalam beberapa surat Paulus kan dia mengatakan bahwa aku tidak malu terhadap Injil begitu kan. Kenapa Injil memalukan? Karena dalam perspektif mereka ya seorang pemimpin, seorang Mesias, seorang raja itu kalau dia kalah atau dia mati dengan cara yang tragis itu sesuatu yang bukan heroik, bukan seorang yang hebat begitu ya. Raja atau pemimpin yang hebat itu ya harus seperti Raja Daud, seperti Salomo, atau bahkan dalam konteks Yunani Romawi ya seperti Alexander the Great, Alexander Agung ya, atau Raja Agustus dalam kategori para pemimpin Romawi yang hebat begitu, yang dapat menaklukkan para musuhnya dan membawa kerajaan mereka jaya begitu. Jadi perspektif mereka adalah Sang Mesias atau pemimpin itu harus demikian ya. Kalau dia kalah, tersalib dan mati dengan begitu memalukan itu sesuatu yang tidak sesuai dan tidak masuk akal. Sebabkan
Paulus mengatakan bahwa salib bagi orang Yahudi itu kan sebuah batu sandungan dan bagi orang Yunani itu sebuah kebodohan. Karena bagi mereka tidak ada pemimpin atau seorang raja ya yang mati dengan cara tragis begitu dan kemudian dia tetap memperoleh kemuliaan dan pengagungan begitu ya. Nah, tapi ini berbeda sama sekali dengan cara pandang Yesus ya, cara pandang mesianik dalam perspektif Kristus ya, yang dia memberikan kehidupan dan melalui kekalahan tanda kutip dia mengalami kemenangan di dalam karya salib itu. Jadi suatu konsep yang sangat-sangat terbalik dari cara pandang dunia gitu ya. Maka kita perlu sampai pada satu pemahaman demikian ya. Dan kita tidak melihat itu sebagaimana orang Yahudi maupun orang Yunani melihat peristiwa salib. Nah, jadi kita sudah lihat kaitan antara momen Paskah ya juga dengan kepentingan-kepentingan politis, kepentingan keagamaan dari para imam dan ahli Taurat ya. Kemudian berusaha untuk membunuh Yesus ya dan kemudian ada kepentingan-kepentingan juga pada hari atau saat di mana mereka hendak menentukan waktu yang tepat ya. Karena mereka juga tidak mau menimbulkan keributan yang nanti juga pada akhirnya merugikan mereka juga. Nah, oke kita sampai pada pokok bahasan. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah hari raya Yahudi apa yang disebutkan pada nas bacaan. Rekan-rekan, hari raya apa yang disebutkan pada nas bacaan kita tadi? Hari Raya Roti Tak Beragi. Ya, dan apa satu lagi? Paskah. Paskah. Ya, oke. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya lihat histori dari kedua hari raya itu, Paskah dan Roti Tak Beragi? Background sejarahnya apa itu yang menyebabkan harus ada peringatan kedua hari raya itu? Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, betul. Jadi bisa dilihat di Keluaran 12 ya, ayat 1 sampai 27. Nah, menarik Bapak Ibu rekan-rekan, saya tadi bilang bahwa di hari raya itu ada dua kegiatan yang biasa dilakukan. Yang pertama, mereka makan roti tak beragi itu selama 7 hari ya, roti tak beragi. Kemudian di hari pertamanya mereka akan menjembelih domba kurban sebagai pengingat begitu ya. Nah, ini penekanan penting ya, pengingat bagaimana Allah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Rekan-rekan, ini sebenarnya luar biasa. Saya pikir ini satu momen yang kronologisnya, tapi juga punya relasi teologis yang sangat mendalam. Maksudnya begini, saudara. Bisa bayangkan nggak kenapa peristiwa penangkapan Yesus dan penyaliban itu terjadi pada momen di mana hari pertama untuk menjelang awal dari Paskah Yahudi. Kenapa nggak sebelumnya begitu ya? Kenapa nggak sesudahnya bahkan? Dan ini saya pikir satu peristiwa sejarah yang bukan saja peristiwa acak begitu ya, tapi begitu tepat dengan apa yang sudah nampaknya Allah sudah rencanakan dan di dalam plan Allah memang harus ada pada satu momen itu ya. Pasca kita tahu berhubungan dengan pembebasan orang Yahudi dari perbudakan dan menjadi simbol di mana pengorbanan anak domba yang disembelih ya untuk melepaskan mereka umat pilihan itu dari pembantaian ya. Dan kemudian hari pertama menjelang Paskah, kalau kita baca di bagian lain, di malamnya itu mereka kemudian mengadakan perjamuan Paskah. Setelah perjamuan, Yesus kemudian pergi ke Taman Getsemani dan selanjutnya dia ditangkap dan kemudian disembelih. Jadi pada hari pertama, hari perayaan Paskah itu kemudian Kristus benar-benar mati di situ ya. Dan itu menjadi satu momen di mana satu kurban persembahan yang dilakukan untuk mengenang atau untuk memperingati peristiwa Paskah itu kemudian terjadi benar-benar dan berrelasi dengan Kristus sebagai sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu ya. Dan menarik bahwa ketika di malam perjamuan itu juga menjadi pendasaran di mana kita melakukan perjamuan kudus kan. Kalau perjamuan Paskah itu akan menjadi peringatan di mana Allah membebaskan mereka, umat Yahudi dari perbudakan Mesir. Tapi kalau di momen kita, Paskah itu kemudian diperingati dengan pernyataan Yesus itu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, gitu kan. Dimana saudara dan saya kalau perjamuan kan kita mengangkat tubuh dan darah Kristus itu sebagai sebuah peringatan di mana peristiwa momen Paskah atau peristiwa penyembelian anak domba Allah itu kemudian menebus atau menyucikan saudara dan saya, dan momen penebusan itu terjadi pada saat peristiwa dari
malam di Taman Getsemani sampai menjelang puncaknya pada Via Dolorosa dan pada salib Kristus begitu ya. Jadi itu sesuatu yang saya pikir sangat luar biasa dan tepat terjadi di momen hari Paskah begitu ya. Jadi ada perbedaan antara Paskah kita dan Paskah Yahudi, meskipun hari ini mereka juga masih juga merayakan hari raya Paskah dan roti tidak beragi, tapi pemahaman Kristen mengenai Paskah itu menjadi berbeda karena fokus kita tertuju pada karya Kristus di salib yang terjadi pada momen yang sama dengan Paskah Yahudi begitu ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, apa yang menjadi rencana para imam dan ahli Taurat terhadap Yesus? Rencana para imam dan ahli Taurat terhadap Yesus. Kalau dilihat mah kan mereka mah mau membunuh Yesus, tapi harus sudah ngelewatin hari Paskah. Mungkin tadi setuju sama apa Oce bilang. Pada Hmm. dasarnya mereka mau membunuh Kristus bukan karena mujizat atau bukan karena orang banyak ya, tapi karena Kristus membuka kedok mereka terhadap kasus korupsi di rumah ibadah ya. Makanya waktu Yesus pertama kali ditangkap, kan dia diperhadapkan kepada Kayafas kan, pemimpin Hmm. tertingginya Ya. imam besar. Ya, jadi di situ dia disidang. Mereka sengaja mencari kesalahan Yesus dari situ. Yesus ketika ditangkap tidak dibawa ke pengadilan kan. Harusnya kan begitu ya kalau memang jalur resminya, tapi dibawanya ke Kayafas. Ya, intinya mah mereka teh mau balas dendam sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus membongkar kasus korupsinya mereka sih. Itu. Benar nggak, Cek? Iya, betul. Itu salah satunya ya. Karena ini kan berkaitan dengan Saya nggak paham. pelanggaran yang dipandang sebagai klaim-klaim Kristus yang menyamakan diri dengan Allah, juga dengan Mesias yang dijanjikan. Ya, itu juga beberapa faktor yang harus membawa mereka dalam tanda kutip pengadilan teologis pertama begitu ya. Dan juga saya bilang kan tadi kan mereka ini juga berkaitan dengan penghukuman juga begitu. Jadi ada relasi di antara pemimpin agama dan pemimpin dalam kategori hukum sosial mereka begitu. Tapi permasalahannya kan mereka sementara berada di bawah pemerintahan Romawi kan, sehingga mereka tidak punya hak legal untuk menghukum mati, gitu. Maka mereka harus membawa hal ini sampai pada Pilatus. Jadi itu korelasinya kira-kira ke arah sana. Oke, sudah dijawab tadi sama Ci Susan. Jadi rencananya yaitu hendak membunuh tentu saja. Ada Ya, tambahan? Cek, setuju. Cuman cerita ini teh tetap ya menggambarkan orang kalau udah kaitannya sama duit, mau imam besar, ahli Taurat juga tetap aja ya menyingkirkan pokoknya orang-orang yang mengambil duit mereka gitu ya. Cuman dari mana ya Tuhan Yesus bisa mengetahui kasus korupsi ini? Atau ini udah jadi rahasia umum? Iya, itu nampaknya sudah menjadi rahasia umum ya. Cuman kan karena mereka ini kan punya kuasa kan, Ci. Punya kuasa sehingga orang tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Karena keputusan keagamaan maupun politis kan mereka yang mengambil keputusannya begitu kan, pemegang keputusan. Memang sangat sulit ya. Bahkan seperti Nikodemus, mereka yang para pemimpin itu pun tidak berani terang-terangan begitu kan untuk datang Hmm. kepada Yesus. Itu kan terlihat bahwa mereka juga punya ketakutan-ketakutan. Kalau ketahuan, waduh bisa terancam mereka. Ya, betul. Ini seperti korupsi berjamaah ya. Iya, jadi udah semacam sistem kan itu kan masing-masing terhubung satu dengan yang lain dan Hmm. punya kepentingan begitu kan sehingga sangat sulit sekali untuk bisa diselesaikan. Dan yang menarik adalah ini kan berkaitan dengan para pemimpin rohani begitu kan. Agak mengerikan ya kalau para pemimpin sudah punya motif-motif yang tidak clear ya. Dan tapi mau bagaimanapun itu kalau sudah pada level atas mohon maaf ya. Saya harus mohon maaf sekali lagi pada akhirnya juga ada saja kepentingan begitu ya. Dan ada salah satu sinode besar di Indonesia ini juga ketika misalnya mengadakan pemilihan ketua sinode dan sebagainya, pada akhirnya juga ada kepentingan-kepentingan politis di situ juga. Ya walaupun bukan dalam pengertian politik praktis ya rekan-rekan, tapi politis kepentingan masing-masing punya agenda-agenda tertentu yang saya pikir juga ya mohon maaf gitu, selalu ada saja. Maka ini jadi pelajaran penting juga nanti satu saat kalau hamba-hamba seperti si Susan atau Pak Joshua atau rekan-rekan yang lain kalau satu saat Tuhan angkat jadi pemimpin ya, semoga kita bisa selalu menguji dan menaruh motif-motif yang benar ya di hadapan Tuhan begitu sehingga tidak membawa kita pada hal yang nanti malah menimbulkan perpecahan dan hal-hal yang kurang baik kesannya. Iya. Tapi agak sulit kan makanya Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon ya.
Kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada aku dan Betul. pada Mamon, karena memang apapun yang manusia cari itu selalu uang ya. Tapi kayaknya saya emang nggak mau aja jadi pemimpin terlalu tinggi. Karena sekarang sih masih bisa yang nolak kalau misalnya suruh korupsi 10 juta. Tapi nanti kalau dikepret 1 miliar bisa nolak gitu. Lebih baik jangan membawa kami kepada pencobaan. Kata-kata itu tuh sangat dalam loh. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat tuh. Enggak. Benar-benar gitu. Jangan membawa kami kepada pencobaan tuh. Sok sekarang. Kalau misalnya suruh korupsi, tapi kalau korupsinya 10 juta, masih bisa ditolak. Korupsi 1 miliar, sok. Dikepret 1 miliar, belum tentu bisa nolak. Jadi lebih baik tidak usah tinggi-tinggi. Maksudnya saya tidak mengimbau kalau misalnya di suatu saat Cici dipercayakan untuk jadi pimpus katakanlah begitu ya, bukan juga sih maksudnya. Cuman ada bahaya-bahaya yang seringkali mungkin sangat tipis begitu sehingga tanpa disadari membuat kita digiring untuk tidak lagi menggunakan cara-cara pandang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau begitu, tapi tergoda untuk kemudian tergerus dengan apa yang menjadi motif-motif kita yang kemudian mendrive kita untuk justru berjalan tidak sesuai lagi dengan apa yang mungkin menjadi panggilan kita semula begitu. Memang saya pikir juga kata siapa tuh? Agur ya siapa ya yang berikan saya makanan yang menjadi milikku ya itu di mana sih Amsal berapa itu? Mulai dari ayat 7. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya Hmm. kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi dua ekstrim itu kan sebenarnya selalu hadir ya. Jadi seringkali kita pikir pencobaan itu tuh hanya datang ketika kita dalam masalah atau kemiskinan dalam konteks itu kan. Tapi sebaliknya ketika dapat berkat atau kelimpahan berkat itu juga merupakan pencobaan dalam model yang lain begitu. Jadi yang paling tepat adalah menempatkan diri dan bersyukur menikmati berkat Tuhan. Nah, dalam konteks ini kan itu yang terjadi ya. Para imam kan dengan status quo mereka ya, mereka takut kehilangan muka dengan kritik-kritik Tuhan ya. Persepsi mereka yang keliru tentang Mesias itu juga menjadi bahaya. Karena itu juga sebenarnya secara implisit juga ada ya dalam kehidupan orang percaya. Persepsi mereka yang keliru tentang Mesias itu kan Mesias yang harus mampu seperti seorang raja, kemudian yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti momen pada saat waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang gitu kan. Setelah mereka mengangkat dia menjadi pemimpin mereka, itu kan konteks mesianik kan. Kemudian pemimpin yang bisa menyembuhkan mereka dari segala macam penyakit, ya, yang membebaskan mereka dari segala macam penjajahan, dan membawa mereka pada kemakmuran. Itu kan konsep dari Mesias yang mereka pahami dan mereka tidak mau menerima Mesias yang kalah yang membawa mereka pada suatu situasi yang ya memikul salib sepanjang hidup begitu kan mereka tidak mau punya konsep mesianis seperti itu. Nah sebenarnya tanpa sadar juga kita banyak ya dalam kalangan orang percaya itu kan kita datang dengan konsep yang sama kan kita pengen Yesus itu yang Yesus yang memberkati kita, Yesus yang tidak membawa kita sakit-sakitan begitu, Yesus yang selalu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Ya, ya itu kan sama saja kan dengan konsep mesianik yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Dan itu sesuatu yang keliru ya begitu ya, yang tidak tepat. Walaupun Tuhan mampu dan Tuhan bisa saja maksudnya memberkati dan menyembuhkan dan sebagainya, tapi itu bukan sesuatu yang harus memaksakan kita ya untuk punya pemahaman yang toh seperti itu sehingga kalau misalnya ada satu realita yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita menyangka bahwa itu bukan dari Tuhan lah dan sebagainya. Nah, itu kan beberapa anggapan yang keliru yang seringkali hadir ya di dalam kehidupan orang percaya bahkan yang juga sama dengan orang-orang atau para imam dan para ahli Taurat pada zaman itu. Nah, itu sebenarnya beberapa hal yang bahaya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Oke, dan apa yang hendak mereka hindari dan mengapa? Ya tentu saja ayat 2 itu memberikan indikasi bahwa ada kepentingan-kepentingan yang mereka hendak amankan dan juga mereka tidak ingin ya terjadi kekacauan sehingga menimbulkan satu tanggung jawab yang akan lebih berat lagi bagi mereka karena harus menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keributan-keributan yang terjadi begitu. Jadi dari 3 ayat ini kita melihat
tiga pokok bahasan ini. Dan untuk refleksi, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan kebencian para imam, ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus? Tadi sudah sempat disinggung ya. Ada kepentingan-kepentingan mereka yang terusik ya. Kemudian mereka juga memiliki persepsi yang keliru tentang Mesias ya, sehingga mereka menganggap bahwa Yesus adalah seorang yang hendak mengadakan suatu pemberontakan begitu ya dan mengancam status quo mereka. Nah, pernahkah Anda membenci seseorang sehingga timbul niat untuk mencelakakannya? Pernah, Bapak Ibu, rekan-rekan? Belum sih, Cek. Jangan ya. Jangan. Kalau jitak itu mencelakai. Asal jangan jitak pakai palu ya. Jitaknya jangan pakai truk. Ya, itu bukan benci, kali kesal begitu ya. Kalau gitu pernah kan? Kalau kebencian kan begitu meluap-luap begitu ya, sehingga kita seperti tidak mampu mengendalikan diri dan emosi kita terhadap sesuatu tindakan yang hendak kita perbuat begitu. Itu sangat berbahaya. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap jika rasa benci di dalam hati kita? Tentu saja yang tadi bagian penggalan dari doa Bapa Kami begitu ya. Kita harus mengampuni, karena kalau tidak ya Allah tidak mengampuni. Dan menarik bahwa pengampunan itu sebenarnya menyelesaikan problem yang paling krusial di dalam yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat ya. Kalau misalnya hukum Taurat itu kan misalnya kalau kita digebukin, ya balasannya adalah kamu harus ngegebukin lagi sesuai dengan aturan yang ada begitu kan. Tapi kalau ada yang nggak puas begitu ya, nanti berlanjut terus begitu ya, mungkin bisa sampai anak cucu ya. Jadi kebencian itu sebenarnya kebencian dan tindakan ekspresifnya itu seringkali tuh menghasilkan buah yang terus berlanjut tanpa henti begitu. Jadi kalau misalnya seorang membunuh ya, nanti kemudian anaknya itu membunuh lagi si pembunuhnya, kemudian terus berlanjut terus menerus. Maka itu tidak bisa diselesaikan kecuali ada pengampunan di sana dan kasih yang mengalir seperti Kristus ya, dan menyelesaikan segala sesuatu, dan kemudian bukan saja menyelesaikan tapi memerdekakan si yang merasa sakit itu juga dan membenci itu. Seringkali itu kebencian itu kan menjadi sesuatu yang kemudian menggerogoti ya kehidupan kita begitu ya. Makanya beberapa kali kan atau bahkan penyakit medis itu juga seringkali terjadi karena banyak sekali akar pahit, kepahitan atau kebencian yang timbul, yang disimpan atau yang dipendam dalam kehidupan seseorang begitu. Dan itu sangat berbahaya sekali karena bukan saja menggerogoti pemikiran kita, psikis kita ya, tapi juga menggerogoti kesehatan kita ya. Karena kebencian itu menjadikan seseorang gelisah ya, dia tidak fokus dengan pekerjaan, dengan kehidupan, dia menjadi curiga dengan orang lain begitu ya. Juga selalu menimbulkan cara pandang yang negatif tentang orang lain, apalagi tentang beberapa pribadi yang mungkin berhubungan dengan dia begitu. Jadi tidak akan membawa efek yang sangat buruk bagi kesehatannya begitu ya, bukan saja kesehatan mental tapi juga kesehatan psikisnya begitu. Sehingga memang pengampunan dan kelepasan itu bukan saja menyelesaikan permasalahan tapi sekaligus juga membebaskan seseorang dari bagaimana beban yang begitu berat yang bisa menyengsarakan dia sepanjang hidupnya begitu. Jadi malam hari ini kita belajar tentang bagaimana hal-hal yang seringkali menjadi faktor-faktor yang membuat kita tuh benci ya, maka kita perlu berhati-hati ya. Posisi-posisi yang seringkali juga terlalu tinggi secara rohani dan sebagainya itu juga tanpa disadari, kalau kita tidak punya motif-motif dan punya cara pandang yang benar, kita juga bisa ya terseret pada motif-motif yang kemudian mengambil keputusan-keputusan yang tidak berkenan gitu. Maka kita perlu berhati-hati ya. Mungkin saudara juga ada yang menjadi pimpinan dan apa di perusahaan dan sebagainya ya. Itu juga perlu berhati-hati karena seringkali kalau kebencian yang tidak terselesaikan dengan baik itu dapat berdampak bagi relasi kita dengan keluarga, dengan diri sendiri, dengan orang lain begitu. Maka kita perlu berhati-hati dan menyelesaikan segala sesuatu. Tapi di atas semuanya kita bisa melihat teladan Kristus dalam mengampuni ya, dalam merespon hal-hal itu dengan cara yang
tidak berkaitan dengan bagaimana kekerasan-kekerasan yang selanjutnya, tapi dia justru menyelesaikan dengan cara-cara yang penuh dengan kasih dan pengampunan, sehingga menjadi teladan bagi kita, dan kita bisa dilepaskan mungkin ya dari belenggu-belenggu yang kemudian mungkin menghantui kita karena kebencian atau karena sakit hati, kepahitan, dan sebagainya. Baik, ini saja yang menjadi materi kita, refleksi kita pada malam hari ini. Atau ada pertanyaan dari teman-teman? Atau ada tambahan? Boleh, silakan. Salam, puji Tuhan. Terima kasih buat materinya yang saya terima malam hari ini sangat luar biasa ya. Jadi mengulang daripada hal yang terjadi dalam peristiwa kebencian yang menimbulkan kematian hari ini, materi ini, salah satu yang membuat Yesus dihina dan dibuat satu perencanaan untuk membunuh, dan di dalamnya terlibat salah satu muridnya yaitu Yudas. Nah, dari sekian banyak kebencian yang ditaruh, satu yang menarik buat saya malam hari ini adalah tentang politik. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kalau demikian, salahkah orang Kristen masuk di dalam dunia perpolitikan? Orang Kristen ya, bukan pendeta. Termasuklah ya, termasuk. Iya, kalau saya yang pertama dulu orang Kristen ya. Kalau bagi saya justru sebaliknya, saya mendorong teman-teman yang mungkin punya panggilan, punya profesi sebagai seorang politisi untuk terjun di sana begitu ya. Kalau punya panggilan begitu. Jadi kalau mungkin merasa oh, kayaknya saya punya panggilan jadi politisi begitu ya. Ya persiapkan diri dengan baik menjadi politisi yang diperlengkapi dengan kebenaran begitu ya. Sehingga terjun di dalam dunia politik dan bisa membawa dampak yang positif sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Saya malah mendorong begitu. Nah, tapi kalau Pak Joshua bertanya apakah pendeta boleh berpolitik, nah saya mungkin bertanya politik praktiskah atau politik non praktis begitu ya. Kalau politik praktis berarti kan harus terlibat di dalam urusan legislatif dan sebagainya. Nah, kalau itu nanti saya mungkin kembalikan kepada sinode kali ya. Karena sinode yang memutuskan. Kenapa aku tanya demikian? Karena begini, lanjutannya kan kayak gini. Berbicara tentang politik, ya akan sedikit kemungkinan kita akan dapat menjaga kebersihan dan kemurnian hati kita. Maka tercetuslah kata-kata yang keluar dari Cici tadi. Jika memang kita memang digoda dengan uang 10 juta, barangkali kelas-kelas Cici enggak akan tergiur. Tapi jika kita digoda dengan uang 1M, 2M, mungkin sehebat apapun kita pendeta atau Kristen, orang Kristen pengikut Kristus di dalamnya, kurasa jatuh juga. Nah, hal demikianlah yang membuat saya, kalau demikian untuk apa kita masuk di dalam dunia perpolitikan? Mau tidak mau, kita akan pasti terlibat, bahkan hidup terlibat dengan mereka yang di dalam. Terlibat dengan mereka yang di dalam? Iya, misalnya, katakanlah kita anggota DPR. Nah, maka jika kita dikasih proyek, mau nggak mau kita harus jalankan. Nah, uang sogokan, uang apa itu akan berjalan dengan sendirinya. Jika kita tolak, kita akan dibenci. Maka lebih baik tidak ikut dan tidak terlibat dengan mereka yang menjabat di dalam. Tapi di satu sisi, mungkin kalau kita bilang sebagai orang Kristen, kita harus menjadi saksi, menjadi berkat. Lalu berapa banyak orang Kristen di dalamnya tidak lagi menjalankan Kristenannya selama dia menjabat ini. Bahkan ada juga beberapa, kalau kita lihat, ya orang yang tadinya melayani masuk di dalam malah tidak melayani. Nah, untuk mengantipasi itu, saya kira nggak semua orang kuat di dalamnya begitu. Untuk memperkecil peluang supaya seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta yang ikutan berpolitik lebih baik undurkan diri, kira-kira begitu. Kalau kita berbicara lepas dari aturan sinode, ya bagaimanapun kan politik itu kan berbicara tentang kuasa kan Pak Joshua. Kuasa dan kepentingan sebenarnya. Maka kan di politik itu kan tidak pernah tuh ada istilahnya persekutuan abadi begitu kan. Bahkan agama pun seringkali juga dijadikan hanya instrumen saja begitu kan, bukan sesuatu yang mutlak. Sebenarnya tujuan mereka adalah kuasa kan, itu juga kepentingan kan. Jadi memang karena lingkupnya, lingkungan konteksnya itu cenderung mengarah ke arah sana, maka kan seringkali orang bisa menggunakan cara-cara apa saja. Nah, itu sebabnya itu yang menjadi berbahaya kalau misalnya seorang hamba Tuhan, katakanlah dia terlibat di dalam politik praktis,
yang regulasi pada lingkungannya itu semuanya menggunakan segala macam cara begitu ya. Di dalam politik kan orang tidak ada cara yang benar dan cara yang tidak benar ya. Istilah etika itu kan hal-hal yang hanya pemanis saja begitu. Karena pada prinsipnya juga kekuasaan menjadi tujuan utama begitu kan. Sehingga kalau sudah sampai pada tahap yang mendalam dan berhubungan dengan orang-orang demikian begitu kan, maka memang akan sangat sulit bagi seorang hamba Tuhan karena di satu sisi dia harus mempertahankan kebenaran sebagai apa yang harus menjadi landasan dia begitu kan. Tapi di sisi lain dia juga misalnya katakanlah dia punya atasan juga misalnya dalam partai yang kadang-kadang tuh kepentingan mereka atau keputusannya tidak sejalan dengan hati nurani. Itu kan sebenarnya kan benturan-benturan yang seringkali terjadi begitu kan. Kalau bagi saya lebih baik sih mereka saja yang punya panggilan di bidangnya gitu. Karena kan kalau menjadi hamba Tuhan atau pendeta juga pasti akan terganggu juga begitu ya pelayanannya dia begitu, tanggung jawabnya dia kepada jemaat dan sebagainya. Nah itu sebabnya saya pikir ya kalau bagi saya ya lebih baik ya nggak usah begitu ya terjun dalam politik praktis. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa lepas juga dari politik ya, karena Nah, kita hidup sesuai atau kita hidup pun berdasarkan keputusan dan kebijakan politis begitu. Misalnya harga cabai, harga beras itu kan semua kan kebijakan politis yang dihasilkan di atas kan, sehingga kita bagaimanapun menikmati dari hasilnya gitu ya. Tapi dalam arti politik praktis dalam kelembagaan itu saya pikir tidak sembarangan orang sih ya harus bisa ke sana. Maka kan memang ya harus mereka yang punya panggilan di sana. Maka seharusnya anak-anak Tuhan tuh punya pengaruh yang lebih besar begitu di sana sehingga mereka bisa menghasilkan satu atmosfer yang cukup baik yang bisa mengimbangi. Tapi mohon maaf saya belum melihat sampai saat ini ya. Bahkan sekelas Grace Natali pun sekarang ini fenomena saja seperti sudah kena tabok begitu ya dan lari serong-serong dari tujuan atau alur dia sebagai seorang anak Tuhan yang berpolitik praktis begitu. Itu ini hanya intermezzo saja ya. aku pikir gini, salah satu daripada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang ahli hukum pada masa itu Hmm, membenci Yesus karena alasan politik, kan begitu. hmm, Nah, itu yang kita singgung tadi. Nah, kemudian kita sebagai warga negara yang baik tentu tunduk kepada pemerintah. Nah, di dalam pemerintah tidak terlepas dengan politik, kan begitu. Nah, hmm, politik kerap kali melihat bahwa individu itu sangat membantu untuk memenangkan partai tersebut. Katakanlah misal, contoh, di Indonesia itu katakanlah yang paling banyak jemaatnya gereja A, gereja B gitu kan. Tentu setiap anggota legislatif akan lari ke situ untuk mendapatkan suara, kira-kira kayak gitu kan. hmm, Mau nggak mau, suka nggak suka, kita dilibatkan untuk berpolitik. Namun ketika kita masuk ke dalam dunia perpolitikan, maka kita terjebak di dalam. Nah, seandainya pun kita menolak, ada banyak cara untuk membuat kita misalnya tidak bisa berkembang di dalam pertumbuhan, baik di dalam gereja, baik di dalam iman karena terhimpit. Tapi memang iman tidak dilihat dari kuantitas, tapi dari hmm. kualitas kita kan kira-kira begitu. Nah ini yang menjadi dilema. Apakah kita sebagai orang yang mau memiliki iman yang teguh untuk tidak ikut di dalam politik, atau sebaliknya kita ikut-ikutan berpolitik dengan mengabaikan pelayanan. Nah, kemudian jika kita tidak mampu dalam hal ini, kita tidak mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Nah, apakah kita mau tetap berpegang kepada iman kita atau tunduk kepada pemerintahan kita? Sementara kalau Alkitab berkata bahwa tunduklah kepada pemerintah yang berkuasa atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak dari Allah. Artinya begini, ya pemerintah juga dari Allah, hamba Tuhan juga dari Allah. Nah, mana yang kita ikuti? Tunduklah kepada pemerintah, kira-kira gitu kan. Nah, hal inilah yang perlu kita coba gali, bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal yang demikian, kira-kira begitu. Konteks dari politik yang saya maksud tadi itu bukan dalam pengertian politik praktis ya. Jadi politik dalam hal itu adalah bahwa para pemimpin ini mereka punya kuasa dan mampu memutuskan sesuatu hal untuk menghukum seseorang begitu. Jadi dengan kuasa itu mereka melobi sana sini kemudian memutuskan gitu ya. Dan kemudian yang kedua dalam konteks itu mereka berbeda dengan kita ya. Bentuk pemerintahan Israel itu kan teokratif ya. Pemerintahan yang langsung dipimpin dari Tuhan karena pimpinan dari Allah itu kemudian diwakilkan pada pemimpin keagamaan seperti Musa zaman dulu kemudian menjadi raja-raja dan kemudian kembali lagi pada masa itu kan berarti kan para pemimpinnya itu yaitu ahli Taurat, orang Farisi dan para imam kan dan mereka juga sekaligus menjadi pemimpin sosial politik dalam pengertian
yang bisa mengambil keputusan begitu. Nah, tentu saja pola pemimpin negara mereka tuh berbeda dengan kita yang berbasis demokratif ya. Nah, itu dulu yang pertama. Jadi yang politis yang saya maksud itu adalah kalau seseorang punya kuasa kedudukan dan dia mampu memutuskan sesuatu dan dia merasa terancam seperti para imam dan orang Farisi dan ahli Taurat, orang bisa menggunakan kekuasaan itu untuk melakukan satu keputusan yang bahkan membahayakan orang lain. Makanya kan kalau kita memimpin dan kita tidak sensitif dengan motif-motif dasar yang belum selesai dalam kehidupan kita, itu bisa sangat berbahaya begitu ya dalam berelasi dengan orang, karena kita bisa saja menggunakan kuasa kita ketika merasa terancam begitu atau posisi kita terancam begitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, kemudian yang kedua yang Pak Joso maksudkan tentang bagaimana kita harus menghindar dari negara dan berpolitik, padahal di satu sisi katakan bahwa kita harus tunduk pada pemerintah begitu kan. Sebenarnya itu bukan dua hal yang berbeda sih, yaitu bahkan saya pikir dalam hal itu juga masih sejalan ya. Maksudnya bukan berarti bahwa kita itu harus mutlak tunduk pada pemerintah dalam segala hal begitu ya, karena kalau misalnya keputusan atau kebijakan pemerintah itu berlawanan dengan kebenaran ya, kita punya hak sebagai warga negara untuk menyuarakan kebenaran atau bahkan kritik begitu kan. Dan ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang terhormat begitu ya, dengan menyampaikan kritik misalnya secara langsung ya, atau mungkin melalui perwakilan kita di DPR dan sebagainya, atau mungkin bisa secara langsung kalau ada kegiatan-kegiatan dialog begitu. Nah, itu bagian yang memang harus ada di dalam partisipan orang percaya. Nah, itu sebabnya kita harus juga punya lembaga-lembaga tertentu yang bisa mewakili suara anak-anak Tuhan. Misalnya forum-forum PGPI, PGI, ya, forum-forum. Ya, jadi forum-forum itu sebenarnya bukan hanya hendak mau dalam konteks organisasi yang payung hukum bagi organisasi gereja, tapi kan bisa juga menjadi suara kenabian bagi negara begitu kan, di mana melalui lembaga-lembaga tersebut kita menyuarakan kritik ya, sesuai dengan kebenaran dalam hal ini ya, menyuarakan aspirasi dari kalangan Kristen tentang hak-hak mereka, tentang bagaimana seharusnya negara berhubungan dengan mereka dan apa yang menjadi misalnya kebutuhan-kebutuhan yang harus tercukupi dalam hal keagamaan begitu dalam konteks itu begitu. Kita tidak secara membabi buta juga misalnya mengangkat pedang begitu untuk melawan negara, kan kita tidak di sana begitu. Karena kita dalam sisi lain dipanggil juga untuk mendoakan ya, untuk memberkati negara kita. Dan bahkan kita percaya juga bahwa pemimpin yang terpilih siapapun dia itu juga bagian daripada rencana Allah bagi kita begitu kan, sehingga dalam segala hal kita perlu tunduk, tapi tunduk di sini dalam pengertian bahwa kita mendukung tapi juga kritis begitu dalam melihat setiap keputusan dan kebijakan yang ada. Kalau negara melakukan kecurangan atau ini, kita bisa kritik begitu untuk memberikan aspirasi bagaimana seharusnya. Jadi gereja sebenarnya ada fungsi kenabian di sana, itu kalau saya pakai bahasa Alkitab begitu ya, untuk menyuarakan kebenaran Allah bagi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kita anggap tidak sesuai dengan kebenaran. Begitu Pak Joshua. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian peristiwa kita sebagai orang Kristen yang sekarang ini dikenal dengan Protestan dengan karismatik atau Pentakosta itu kan masih Protestan yang berbasiskan materi daripada Martin Luther. Nah, terakhir kalau aku baca, pada waktu aku baca, sementara Martin Luther itu ketika ia keluar dari gereja Katolik, itu kan ada hubungan politik dengan membawa satu pengajaran di luar daripada pengajaran Katolik yang ternyata didapati pada waktu itu menjual surat penghapusan dosa. Nah, namun ya ketika orang Katolik atau Koptik pada waktu itu mengatakan bahwa itu sudah ditiadakan. Nah, dalam hal ini kan kita dibuat satu ajaran sebenarnya pada awalnya, pada waktu Yesus berkata kepada Petrus, di batu karang ini aku akan dirikan jemaatku, dan di sini alam maut tidak akan menyentuhnya. Nah, artinya mereka berpendapat bahwa Kristus mendirikan gereja Katolik, kenapa kita tidak bersatu dengan Katolik, kira-kira gitu. Tapi kemudian kita pecah, ada hubungan politik, sehingga pengajaran yang dibawa oleh Martin Luther itu tidak sama seperti pengajaran yang dibawakan oleh Katolik, kan kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ada banyak hal
jika kita masuk di dalam dunia perpolitikan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, ya perlu kita sadari bahwa bukan berarti kita tidak bisa berpolitik, tapi apakah kita kuat masuk di dalam dunia politik? Kan itu saja yang menjadi pertanyaannya, Dan. Sementara, oke, kita kuat dengan godaan 10 juta, namun dapatkah kita kuat dengan godaan 1 miliar? Kan kira-kira gitu. Dan saya pikir gini ya, apa untungnya sih kira-kira kayak gitu ya? Kalau untuk hanya menyuarakan suara Nabi, nggak mesti kita ikut di dalam dunia perpolitikan, bukan? Kalau memang tujuan kita hanya untuk menyuarakan suara Nabi di sana. Soal politik itu nggak semua kan orang ada di dalam yang istilahnya mau ngikutin. Nah, zaman Yesus juga ada orang Farisi kayak Nikodemus itu kan dia ada di dalam pemerintahan juga. Dia seorang guru besar ya. Nah, tapi kita lihat pada saat Yesus ini kan orang dari kerajaan kan nggak suka orang Farisi. Mereka itu juga agama tapi berpolitik ya, contohnya itu orang Farisi aja, itu tuh orang yang beragama, orang di dalam bait Allah, orang juga yang di dalam kerajaan. Jadi sampai masalah waktu Yesus sampai disalib itu usulan dari orang Farisi juga ya, seperti tadi ya masalah pencobaan, kenapa jauhkan aku dari pencobaan, jangan sampai aku masuk dalam pencobaan ya. Paskan. Jadi pencobaan itu kan banyak macam. Kita kaya juga bisa masuk pencobaan. Benar yang kata guru ngomong, jangan kasih aku miskin, jangan kasih aku kaya. Nah, kita belajar dari situ. Banyak orang dari miskin jadi kaya, malah jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tadi saya baca seorang yang terlalu aktif sekali sebagai pemusik di satu gereja besar, tinggalkan Tuhan. Dia pernah di GBI Paniko, dia pemusik di situ, pemuji di situ, tinggalkan Tuhan. Padahal dia pelayanan, yang katanya pelayanan. Jadi nggak bisa menjamin sih ya, kembali lagi kepada hati. Kita mau pelayanan hebat kayak apa juga. Saya juga bingung kenapa orang itu bisa tinggalkan Tuhan. Padahal pelayanannya hebat di dalam pemusik. Kalau puji-pujian, wah Tuhan sekarang ini banyak pencobaan yang bisa menjebuskan kita. Kadang-kadang saking terlalu dari gereja ini dia keluar pindah ke gereja ini, dari gereja ini dia keluar dia pindah ke gereja itu. Terakhir dia ada di gereja Gilbert Lomenon. Dia hanya jemaat biasa. Sampai akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Kenapa orang yang aktif pelayanan kok bisa kayak gitu? Berarti kan kembali lagi ke dalam pengenalan kita pribadi kepada Tuhan. Itulah namanya pencobaan. Mungkin dia udah terlalu terkenal, sanar, akhirnya dia lupa bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Pencobaan kita kira kan susah, sakit, apa. Pencobaan juga bisa. Kita jadi hebat, kita jadi apa. Kita belajar firman Tuhan. Supaya jangan sampai gitu tadi. Jangan sampai kita kelupaan nih. Udah melenceng sedikit. Lihat orang-orang mulai hambar, mulai tawar hati. Sekarang ini banyak loh orang padahal pelayanannya bergebu-gebu, kok malah tawar hati jadinya. Jangan mepet-mepet ke politik, udah aja. Saya juga pernah ditawarin kok politik sama hamba Tuhan. Ya ngajak ke sana, ajak ke sini, enggak. Saya bilang, saya mau ngurusin jemaat saya aja, udah yang Tuhan percayakan. Begitu, Tuhan memberkati. Tapi intinya dari PA kita pada malam hari ini, kita harus menjaga hati kita dari kebencian ya. Karena kebencian bisa menyebabkan sakit hati, bahkan bisa menyebabkan dosa membunuh ya. Nah, jadi jagalah hati kita. Dan ketika ada orang yang berbuat salah pada kita, jangan kita simpan dalam hati sehingga menimbulkan kebencian, tapi belajar untuk mengampuni ya. Karena pengampunan itu bukan untuk orang lain, tetapi pengampunan itu untuk diri kita sendiri ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Gembala. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kami berkat
ya Bapa, sebentar kami mau istirahat dan bangunkan kami pagi hari dengan kesehatan dan kesegaran yang dari Tuhan. Berkati dengan berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami dan persekutuan dan sukacita dalam Roh Kudus nantiasa menyertai dalam kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup jam doa kami. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Selamat istirahat. Berkati. Wah, Silena sakit cepat sembuh ya. God Dadah, Bang. bless.